Shalom saudara terkasih dalam Tuhan, kembali bersama saya Rara Syarif Ready di program News from the Future. Dan hari ini kita akan mendengar bersama-sama nubuatan yang akan terjadi di penutup tahun 2022 dan untuk pembuka di tahun 2023. Yang pertama saudara, ada 7 nubuatan. Yang pertama, kita berdoa dan minta perlindungan Tuhan oleh kuasa darah Yesus, karena gate of Hades atau gerbang neraka sedang terbuka untuk menginvasi atau menguasai di dunia ini. Akan terjadi bencana alam di Indonesia dan Asia, dan air akan meninggi dan goncangan akan menyerakan di atas bumi. Kita minta perlindungan, kita minta proteksi oleh kuasa darah Yesus. Haleluya. Yang kedua saudara, ada pemotongan jalur hidup. Roh kecelakaan akan dilepaskan secara masif dan massal. Ada kematian mendadak akan menjadi penghias berita di akhir tahun ini, dan kita kebas dalam nama Yesus. Kita minta diluputkan, kita minta perlindungan sempurna atas hidup kita dan seluruh keluarga kita, sehingga tidak ada kematian yang bisa menyentuh hidup kita dan keluarga kita di dalam nama Yesus. Yang ketiga, saya mendengar kata kembali. Ada kata kembali yang begitu kuat. Artinya apa? Yang hilang, baik itu barang atau hubungan, Tuhan katakan di akhir tahun akan Tuhan kembalikan. Akan ada suatu hal yang kembali, dan itu akan membuat kita bersuka cita dan akan membuat kita sangat berbahagia, karena apa yang hilang akan Tuhan kembalikan di akhir tahun 2022 ini. Yang keempat, Tuhan katakan pesawat-pesawat ekonomi yang biasanya to the moon, yang biasanya naik, yang biasanya sukses, dan akan hari-hari ini di akhir tahun akan menukik dan akan jatuh, khususnya di pasar saham. Hati-hati saudara, ikat pinggangmu dan jangan miliki investasi yang terlalu besar di pasar saham atau bidang ekonomi yang non real. So hati-hati saudara, karena akan ada permainan dalam pasar saham yang membuat orang-orang nanti akan mengalami kerugian. Selanjutnya yang kelima, the cry out of Exodus. Akan ada jeritan dari silent majority yang selama ini diam di negara-negara otoriter, khususnya akan ada jeritan-jeritan kebebasan dari China dan Myanmar. Kita akan mendengar bahwa ada keluaran jeritan-jeritan keluaran, artinya pembebasan terjadi. Yang tadinya berdiam, yang tadinya silent, akan ada suara yang keluar, yang bangkit, dan itu akan membawa suatu perubahan dan suatu kegerakan khususnya di negara-negara otoriter. Oh haleluya. Yang keenam, Tuhan katakan di belahan dunia barat akan ada api dan sabotase, di mana sabotase itu terjadi di lahan dan menggunakan kebakaran. Saudara, hati-hati, di belahan dunia barat akan ada sabotase dan berbentuk kebakaran, di mana kebakaran itu akan menjadi salah satu politik yang dijalankan juga mengenai tentang pemanasan global. Tapi ternyata itu adalah bentuk sabotase, itu adalah bentuk daripada perebutan lahan yang harus kita waspadai dan kita lihat yang terjadi di dunia barat. Dan yang terakhir, yang ketujuh, Tuhan katakan the rising of the Antichrist. Tuhan katakan be careful, karena kebangkitan Antikristus akan semakin dinyatakan. Tapi jangan takut, karena walaupun Antikristus semakin dinyatakan, Tuhan akan bangkitkan orang-orang gila yang berani untuk menentang para Antikristus. Dan salah satunya Tuhan katakan Elon Musk, dia akan menjadi the man of the year. Dia akan menjadi orang yang dipakai untuk mengacaukan agenda-agenda Illuminati dan organisasi Antikristus lainnya. Kita lihat bahwa selain Elon Musk, Tuhan akan bangkitkan orang-orang yang radikal, orang-orang yang gak takut, orang-orang yang berani, dan dia akan menggagalkan dan mengacaukan agenda-agenda daripada si jahat di akhir zaman ini. Amin saudara. Oleh karena itu kita sudah mendengar 7 nubuatan di akhir 2022 ini menjelang masuk 2023. Waspada, berjaga-jaga, dan jangan lengah. Walaupun ini adalah bulan di mana akan banyak orang holiday, liburan, bersuka cita, tapi kita harus waspada, kita harus terus berdoa, kita jangan pernah lengah. Oleh karena itu saya undang saudara kami di Revival Fire City, kami ada suatu movement setiap hari. Kita push diri kita paksa diri kita, bangkitkan roh kita melakukan doa berbahasa roh selama 45 menit non-stop setiap hari selama 45 hari saudara. Dan itu akan membangkitkan roh kita membuat kegerakan di mana lubang maut harus tertutup dan revival yang harus terjadi, keselamatan terjadi di keluarga-keluarga, di gereja, kota dan bangsa kita. Kita mau mengumpulkan cawan doa, kita mau memasukkan doa-doa kita sebagai cawan doa, sehingga akan ada revival, akan ada pemulihan, akan ada kebangkitan
kita di dalam nama Yesus. Amin saudara. Demikian 7 nubuatan, kita terima yang daripada Tuhan. Kita tolak batakan semua agenda si jahat, dan kita percaya proteksi kuasa darah Yesus sempurna melindungi kita dan seluruh keluarga kita. Dan kita akan mengakhiri 2020 dengan finish strong dan masuk 2023 dengan anugerah perkenanan Tuhan. Apapun janji Tuhan yang belum digenapi di 2022, kita klaim, kita terima dengan iman, itu akan segera digenapi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih sudah menonton tayangan YouTube hari ini. Semoga Bapak Ibu diberkati. Terus waspada, berdoa dan berjaga-jaga. Akhir kata, saya Rara Sihaan mengakhiri video ini dengan satu kata, tuntas.